Oke, baik ya. Kita mulai saja kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun kita hanya sedikit, ya, ini Mbak Sofen hilang, kayaknya sinyalnya putus ini. Tinggal Mas Gilang saja, ya sudahlah. Ini kalau kuliahnya di kelas gitu, biasanya motivasinya udah ini ya, udah langsung drop gitu ya, kalau kuliah. Kemudian temennya sedikit gitu kayaknya kalau di kelas itu kerasa banget. Cuman kalau di sini ya karena kita masih daring jadi nggak terlalu kelihatan ya. Ya anggaplah kita sekarang sedang mencoba memahami tentang sesuatu gitu aja. Sehingga walaupun di sini kita hanya berempat sama saya ya, harusnya kita berenam ya harusnya. Ya sudah nggak apa-apa. Ya semoga nanti dua yang lain bisa menyusul. Karena saya cek di grup kelas sudah ada kok di sana. Jadi ya mestinya sudah membaca dari setiap apa yang kita diskusikan bersama di grup kelas gitu. Kalaupun mungkin belum bisa gabung ya karena kerepotan dan kesibukannya. Oke, minggu yang lalu kita sudah membahas pengantarnya. Jadi terkait dengan materi kita malam hari ini, akuntansi syariah, itu yang seperti apa. Secara pengantar sudah saya sampaikan. Rekaman insya Allah juga sudah saya upload di YouTube ya. Nanti kalau memang mau melihat kembali apa yang sudah kita bahas, ya silakan dicek di sana. Minggu ini kita akan melanjutkan ke materi kita yang masih akan mencoba melihat perbandingan antara konsepsi di akuntansi konven dan konsepsi di akuntansi syariah. Oke, kemudian sebelum kita lanjutkan ke materi kuliah, ini mumpung saya ingat, minggu depan itu insya Allah kita masih bisa ketemu untuk perkuliahan tanggal 31 Maret. Tapi untuk minggu berikutnya itu kita sudah masuk di Ramadan. Nah, sebagaimana kelas malam yang lain, saya selalu menyampaikan untuk mengalihkan jadwal, ya, mengalihkan jadwal kuliah kita ke jam yang bukan malam, ya. Bisa kita pakai hari liburnya, ya, Sabtu atau Minggu, tetapi selain jam malam. Sebab kalau malam, ya kalau Ramadan itu ya kita tahu bersama lah, ya kita fokus untuk banyak aspek, banyak hal ya, di bulan suci Ramadan itu. Sehingga saya berharap nanti kelas ini juga begitu bisa apa dialihkan ke jam yang lain, yang kalau bisa bukan jam malam ya. Karena kalau sudah masuk di bulan Ramadan nanti malam acaranya ya kita tahu bersama macam-macam ya. Apalagi kalau jam segini itu jam-jam sibuk ya. Kemudian menjelang Isya terawih ya walaupun sunnah tetapi karena datangnya hanya sekali dalam 1 tahun ya kita manfaatkan. Monggo nanti gimana untuk disepakati peralihan jamnya. Saya ngikut aja. Oke, kemudian untuk melanjutkan materi kita hari ini, materi insya Allah sudah saya bagikan di grup ya. Nanti monggo silahkan dibuka kembali untuk dipahami. Kemudian di share screen ini saya sampaikan. Ya, saya nggak tahu ini langsung bisa kebaca atau enggak di kalian. Sebab kalau notifikasi di tempat saya itu respon bisa membacanya itu lama, gitu ya. Audien itu bisa membaca slide saya itu kalau sudah 5 menit saya cerita itu baru ada notifikasi. Semoga ini langsung bisa kebaca. Kalau Sudah bisa belum, kebaca, Pak? sudah ya Mas Gilang ya, oke. Sudah. Sudah, Pak. Oke, baik ya. Oke, sekarang kita masih berbicara tentang syariah dan konven. Kalau panjenengan masih ingat apa yang saya sampaikan minggu yang lalu, yang mana ketika kita bicara akuntansi konvensional, kita
harus sadar bahwa memang dimensi sistem kita yang ada di sekitar hidup kita sehari-hari itu memang masih bersifat konvensional. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu walaupun Islam, kemudian lah kita itu orang Islam loh. Kok kita masih setia berada pada kondisi yang dibentuk oleh sebuah budaya kapitalis yang notabene itu bukan orang Islam. Ya, memang kreatornya itu bukan orang Islam, kreatornya orang Yahudi. Ya. Tapi kenapa kok kita masih pakai? Itu sama dengan begini. Ketika kita itu terlalu menganggap bahwa Islam yang kita miliki itu adalah everything, ya segalanya. Jadi segala sesuatu kalau tidak Islami itu haram. Nah, misalkan begitu. Ada pandangan yang seperti itu. Cuman ya kita harus sadar diri. Maksudnya begini, sadar diri itu. Bagaimanapun juga kita itu adalah seorang warga masyarakat, seorang individu, seorang manusia, ya, yang masih membutuhkan lingkungan tempat tinggal untuk bisa disebut memiliki kehidupan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa kemudian gara-gara kita tidak sesuai, tidak suka dengan, atau kita anggap itu tidak pas dengan akidah keyakinan, kemudian benar-benar mengikuti Nabi, yaitu hijrah. Nah, pada kondisi seperti itu yang diperjuangkan itu berbeda. Nabi jelaslah, ya, dari segala riwayat-riwayat beliau, kita tahu bahwa yang diperjuangkan itu apa. Sehingga ketika memang beliau itu tidak bisa hidup di tengah-tengah kaum kafir Quraisy misalkan, maka benar-benar beliau hijrah. Kemudian mengajak serta semua pengikutnya, mengajak serta semua sahabat-sahabatnya. Karena yang diperjuangkan jelas, yaitu akidah. Nah, akidah dalam posisi ini adalah suatu bentuk keyakinan kita yang akan menuntun kehidupan kita mencapai suatu kondisi di mana kita memiliki sebuah agama. Ya, agama. Yahudi, kemudian kafir Quraisy, ya, dia menganggap dia punya agama, tetapi agamanya bukan agama yang menurut Islam itu tidak benar. Nah, sehingga di sini Rasul Muhammad ya berada dalam posisi memang harus menanamkan akidah dalam sisi Islami itu ke semua orang yang mau menjadi pengikutnya, ya sahabat-sahabatnya, sehingga untuk menjaga supaya akidah itu masih terpelihara, maka ada dua kesempatan, ada dua jalan yang bisa dilakukan. Yang pertama memang pergi, dan ketika pergi itu masih dikejar-kejar juga, maka ya kita harus berperang. Ya. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi. Tetapi kalau di kondisi kita saat ini, ketika kita berada pada suatu sistem ekonomi itu bukan bagian dari akidah. Ya. Tetapi dia bagian dari muamalah. Sebab kalau akidah itu nanti sudah menyentuh ke ranah ibadah. Sedangkan muamalah itu menyentuh masalah transaksional. Walaupun secara prinsip yang namanya transaksional itu juga bagian dari sebuah perbuatan. Tetapi perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang menjaga kelangsungan hidup secara bermasyarakat. Ya, karena namanya muamalah itu kan memang wujud dari suatu keberadaan manusia yang mana tidak bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, sampai di titik ini, ya, maka kalaupun misalkan ada teman yang mengatakan kita itu orang Islam,
kenapa kok masih mengikuti kondisi-kondisi yang diciptakan oleh orang-orang non-Muslim, gitu ya. Maka di sini masalahnya adalah kita melakukan hijrahnya itu tidak frontal sebagaimana di zaman Nabi yang menyelamatkan akidah. Kalau menyelamatkan akidah ya whatever, ya harus frontal ya, totalitas. Tetapi karena di sini itu masih dalam konteks muamalah, maka hijrahnya itu step by step. Tidak seperti zaman Nabi yang benar-benar harus pergi secara fisik, ya, meninggalkan lingkungannya. Lain ya, jadi kita harus benar-benar memahami kondisi dan situasinya. Bukan berarti kita tidak mau hijrah, bukan. Tetapi untuk melakukan hijrah itu tidak serta-merta kemudian melakukan persis seperti apa yang ada di zaman Nabi. Nah, jadi hati-hati di sini untuk memaknainya. Apa yang kita pelajari saat ini terkait dengan syariah secara prinsipal, itu juga dalam rangka kita mencoba untuk hijrah. Hijrah dalam dimensi pemahaman, ya. Karena hijrah itu tidak serta-merta kemudian mengalihkan semuanya, all out gitu, pindah ganti gitu, enggak. Ya. Tetapi manakala kita sudah mencoba memiliki suatu pemahaman yang baru, itu sudah bagian dari hijrah. Nah, kalian semua kuliah akuntansi syariah ini dalam posisi kita mau mencoba memberikan sebuah pembanding. Pembanding dalam bidang akuntansi yang mana yang satu itu akuntansi yang lazimnya digunakan oleh semua orang, yang kita sebut dengan nama akuntansi konvensional itu, akuntansi keuangan tadi. Yang satu, kita mencoba memformulasikan akuntansi dalam sudut pandang muamalah kita sebagai orang yang mematuhi syariat Islam. Tataran yang menjadi orientasi saat ini hanya sekedar untuk memahami dulu. Perkara memilih itu urusan nanti, gitu ya. Sekarang memahami dulu. Manakala kita sudah punya keinginan untuk memahami, sebenarnya disitulah posisi hijrah itu sudah terjadi. Ya, cuman ya sekali lagi saya sampaikan konteks hijrahnya itu beda loh ya. Kita tidak bisa menyamakan segala sesuatunya itu dengan zamannya Rasulullah. Tidak bisa, tidak begitu. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mulai memetakan, kita harus mulai memahami sebenarnya yang konvensional itu yang seperti apa. Kemudian nanti kalau kita bicara yang syariah itu seperti apa. Nah, kemarin kita sudah membahas ini terkait dengan kapitalisme. Yang mana kapitalisme merupakan suatu paham yang dibangun oleh masyarakat yang mempunyai dimensi aliran sekulerisme. Ya. Kapitalis, ya itu memang dibangun dalam rangka untuk mencapai suatu pemenuhan terhadap materi. Artinya materi itu merupakan simbol dari kekayaan, aset yang dia miliki. Oleh karena itu, semua informasi yang tertuang di dalam laporannya itu harus bisa dinyatakan dalam satuan moneter. Karena untuk mengukur atau indikator keberhasilan itu adalah banyaknya jumlah nilai moneter yang masuk menjadi modal atau asetnya. Nah, di sini kalau kita melihat atau menilai kondisi di kapitalis. Nah, oleh karena itulah maka segala aspek yang terjadi di dalam dimensi itu, desainnya itu mengarah kepada prinsip kepemilikan secara pribadi. Ya, milik saya. Jadi pengakuan kepemilikan harus pasti, harus jelas. Makanya di dalam akuntansi keuangan, pada prinsipnya kita diajari untuk memahami manakah aktiva, manakah hutang, manakah modal. Nah, karena apa? Karena supaya tahu yang bersangkutan itu sebenarnya kalau dilihat berdasarkan kepemilikan itu sebenarnya pengakuannya atas nama siapa. Karena di situ harus jelas.
Soalnya kalau segala sesuatunya itu tidak jelas, maka itu tidak akan bisa digunakan untuk informasi. Lah informasi ke siapa? Mau segala sesuatunya nggak jelas kok. Karena apa? Karena kita hanya punya satu jalur untuk memberikan arah dari informasinya, yaitu minanas saja. Kemarin kita sampaikan. Sesama manusia. Manusia itu kan banyak. Terus manusia mana yang harus kita jalin komunikasi informasinya? Nah, maka dari itu harus jelas kepemilikannya itu. Nah, kalau kepemilikannya sudah jelas, nilainya sudah jelas, maka informasi yang terbangun di situ harus dilakukan dalam standar yang jelas juga untuk menyusun. Makanya dibangunlah sekalian standar atau aturan-aturan baku yang tidak boleh diubah. Ya, itu harus diikuti. Karena orang kadang memahami pola yang ada pada standar tersebut. Maka kita mengenal standar akuntansi keuangan. Siapa yang buat? Sekali lagi juga bukan berdasarkan dari nilai-nilai Islam. Semuanya dibangun berdasarkan nilai kapitalisme. Selama unsur materialisme itu masih ada di dalamnya, maka dia pasti masih berada di zona kapitalisme. Dasar keyakinan yang digunakan bukan Islam, tetapi sekulerisme. Nah, ini yang harus kita pahami. Namun ternyata isu-isu yang muncul dalam dimensi kapitalisme itu sendiri, itu sebenarnya tidak kok kemudian baik-baik saja. Tidak. Bukan kok kemudian ketika materinya sudah jelas, nilainya sudah banyak, sistemiknya itu sudah bagus, itu kemudian baik-baik saja. Tidak. Namanya juga manusia. Manusia itu memang diciptakan sebagai makhluk yang nggak pernah puas. Ya. Diciptakan sebagai makhluk yang bisa berpikir, bisa berlogika, bisa beranalogi, memiliki kepentingan, punya banyak keinginan. Nah, apalagi didukung oleh kemampuan-kemampuan cara berpikir yang memang ya, yang paling baik lah di antara makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia diberi akal. Tapi dari situ kemudian yang muncul apa? Yang muncul banyaknya kreativitas tertentu yang kemudian saling mempengaruhi, ya, saling menguasai, saling menghilangkan, yang menganggap yang satu lebih baik di antara yang lain, sehingga yang tidak baik itu nanti dihilangkan. Nah, kondisi-kondisi ini akhirnya memunculkan banyak kepentingan di dalam dunia akuntansi itu sendiri. Yang mana kepentingan-kepentingan itu terwakili dari sebuah metode yang memang dilegalkan di dalam standar akuntansi keuangan. Misalnya apa? Misalkan ketika kita menilai suatu transaksi. Transaksi di dalam dunia akuntansi keuangan itu kan baru bisa kita akui manakala transaksi itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi kan nggak bisa diakui. Belum ada. Nah, sehingga pengakuan transaksinya itu kita batasi paling lama 1 tahun. Ya, misalkan begitu. Dari kejadian terakhir transaksi yang dilaporkan. Karena kita menyepakati transaksi yang terakhir dilaporkan itu adalah 31 Desember, maka transaksional mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, itulah yang bisa kita gunakan untuk informasi pelaporan. Tapi sekarang bayangkan, kalau misalkan informasi yang sudah setahun itu tadi digunakan untuk ambil keputusan, paling tidak sudah ada jeda, paling tidak sudah ada reduksi terhadap akurasi nilai tersebut. Sehingga kita katakan mekanisme historical cost yang mengakui transaksi setelah terjadinya dalam waktu sampai dengan setahun tadi dianggap tidak memberikan informasi yang relevan. Ya, dianggap tidak memberikan informasi yang relevan. Kenapa? Sudah terlalu lama.
Sehingga informasi-informasi itu banyak yang bias, ya, banyak yang kurang akurat. Nah, ini adalah suatu temuan yang mana menganggap bahwa apa yang diciptakan sendiri, apa yang dilakukan sendiri, dia ditentang-tentang sendiri, gitu ya. Karena apa? Karena banyak kendala di situ. Wah, ya sudah nggak akurat kalau setahun. Misalkan kalian itu mau mengadakan suatu acara. Nah, di dalam acara itu ada banyak barang yang harus kita sewa dari pihak lain, misalkan begitu. Tentunya kan cari informasi, berapa harga sewanya ini, itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi, oh si ini nyewanya di sana nilainya sekian, si ini nilainya sekian, di sini nilainya sekian. Nah, akhirnya kan kalian pakai untuk dasar untuk penganggarannya. Nah, kalian percaya kepada informasi itu langsung. Tapi begitu kemudian dievaluasi informasi tersebut, ditanyakan kepada yang memberikan sumbernya tadi. Nah, Anda apa pernah nyewa di sana? Kok mengatakan di sana itu nilainya sekian? Oh, pernah. Kapan? Setahun yang lalu. Ya, misalkan begitu. Mungkin kita agak mengerut kan gitu ya. Setahun yang lalu. Ya wis berubah nilainya, wong sudah lama kan gitu. Nah, sehingga apa? Informasi itu menjadi tidak akurat karena sudah terjadi agak lama. Wong yang terjadi belum lama aja kemungkinan masih bisa berubah kok, apalagi yang terjadinya lama. Nah, itu yang pertama. Ada banyak aspek lagi. Alokasi yang dinilai subjektif. Subjektif itu gini, karena ada beberapa informasi di dalam laporan keuangan itu yang sebenarnya terlaporkan dalam posisi secara nyata itu tidak terjadi. Yang kalaupun terjadi, iya, tapi kita memberikan sebuah alat ukur tersendiri untuk mewakili kejadiannya. Contohnya pencatatan, penyusutan, misalkan begitu. Kita mengenal ada banyak metode pengakuan penyusutan. Ya, saya ngomong begini semoga kalian bisa bayangkan ya, karena tak anggap sudah ngambil mata kuliah akuntansi syariah itu berarti mata kuliah akuntansi konvensional sudah pernah ngambil dan ngerti karena sudah pernah ngambil ya. Sehingga saya harapkan kalian bisa ngikuti yang saya ceritakan. Kalau enggak, tanya loh ya. Saya anggap begitu loh masalahnya. Kita katakanlah menggunakan satu metode, yaitu garis lurus gitu aja, untuk mengakui penyusutan. Ada suatu nilai kendaraan bermotor, katakanlah begitu ya. Nilai kendaraan bermotor itu katakanlah 20 juta. Sudah kita pakai setahun. Umur ekonomisnya kita tetapkan 4 tahun, katakanlah begitu. Berarti kan 20 juta dibagi 4. Berarti kan per tahun berkurang 5 juta. Nah, sehingga ketika kita laporkan, nilai 20 juta tadi ada penyusutan senilai 5 juta. Sehingga di akhir tahun pertama, kendaraan yang senilai 20 juta tadi kan tinggal 15 juta nilainya. Nah, 15 juta itu logisnya, misalkan begitu. Baru dipakai setahun. Nah, setahun itu pun kita juga nggak mesti selalu tiap hari pakai kendaraan itu. Mungkin ya karena kita nggak terlalu banyak aktivitas kemarin, karena banyak PPKM, kita jarang keluar. Setahun itu kira-kira nggak genap 10.000 kilometer, gitu ya. Mungkin setahun cuma 2.000 kilometer, paling dipakai sebentar-sebentar gitu, toh nggak jauh. Nah, kendaraan dipakai 2.000 kilometer itu kan penyusutannya nggak banyak secara fisik. Ya, apalagi kalau kita pakai hati-hati. Tetapi kita sudah mengakui langsung bahwa nilainya itu 5 juta. Karena apa? Karena metode garis lurus yang kita gunakan. Nah, ini loh yang kita sebut penilaian yang subjektif. Kadang antara apa yang kita catat dalam metode tidak sebanding atau tidak sesuai dengan kondisi kenyataannya. Nah, ini kalau memang dipegang oleh orang-orang yang kurang memiliki suatu nilai amanah dalam diri, ya pasti akan digunakan untuk memanfaatkan kondisi tersebut. Ya. Buat aja penyusutannya yang tinggi, kemudian nanti di akhir periode bisa 0, kemudian kita bisa jual. Ya habis-habisnya umur ekonomis, habis-habisnya penyusutan,
walaupun di situ dinilai nol gara-gara penyusutannya itu habis, ya kan? Nggak mungkin kan ketika kita jual nggak laku. Bayangin aja, motor baru dipakai 4 tahun, misalkan gitu ya. Itu pun setahun paling cuma makainya 2.000 sampai 3.000 kilometer saja. Memang secara pencatatan akuntansi umur ekonominya habis dengan nilai nol, karena tidak ada nilai sisa. Habis disusutkan. Bagaimana mungkinkah motor itu nggak laku dijual? Pasti kan laku kan? Motor baru dipakai 4 tahun dengan kondisi seperti itu. Ya saat jelek-jeleknya katakanlah, yang dibeli tadi harga 20 juta, kita jual 5 juta. Gitu aja. Ya, saat jelek-jeleknya itu ya. Jadi cepat itu lakunya. Ya, terus uang 5 juta itu kemana kalau begitu? Uang 5 juta itu sudah nggak muncul di dalam pencatatan laporan keuangan. Karena sudah habis. Disusutkan. Kan ya. Ya, ini ya. Kalau orangnya itu mempunyai sebuah cara berpikir kreatif, ya 5 juta itu hilang, ya menguap. Ya, seperti itu. Karena apa? Nyatanya di dalam laporannya motor itu sudah nol. Ya, dibuang aja nggak apa-apa. Dikasihkan orang juga nggak apa-apa. Gitu kan. Ini dijual dapat uang. Nah, uangnya kemana? Nggak bisa terlaporkan. Ya, karena memang nilainya udah nol. Nah, ini loh yang kita sebut dengan nama subjektivitas dalam alokasi berdasarkan metode. Yang lain masih banyak. Ya. Kalau kalian paham akuntansi, kemudian kalian itu cerdas, ya, saya bilang cerdas, bukan pinter ya, cerdas. Maka ada banyak aspek yang sebenarnya menjadi peluang kalau kita mau neko-neko. Maka ya kembali ke orangnya ya, yang mau seneko-neko apa. Tapi ya mungkin saja karena apa? Karena kita berada pada dunia yang sekuler tadi. Kita tidak mengenal ada Tuhan di situ kan, yang kemarin kita bahas. Orang kalau mau neko-neko itu takutnya sama siapa? Takutnya sama Tuhan. Nah kalau di situ tidak ada Tuhan, siapa yang kita takutin? Tidak ada. Ya kan? Takut sama pimpinan, Pak. Sesama manusia tapi pimpinannya. Iya kalau pimpinannya tahu. Tapi kalau kita cerdas kemudian menghasilkan informasi yang bisa menutup semua tingkah laku kita. Ya, siapa yang mau tahu? Nggak ada yang tahu kan. Kita mau neko-neko. Iya, aman-aman saja. Nah, hanya Tuhan lah yang tahu. Tapi kita kan tahu bahwa di dalam laporan itu nggak ada Tuhan. Ya, di sini ya. Nah, itu kalau misalkan moralitas kita itu benar-benar moralitas sekuler yang saya sampaikan kemarin. Sehingga ya pihak-pihak yang memang mampu untuk memanfaatkan situasi yang sangat diuntungkan. Gitu. Perbedaan standar dan perlakuan untuk mencatat dan memperlakukan transaksi atau pos yang berbeda. Contohnya ini, accrual base dan cash base. Sudah paham ya? Accrual base itu ketika kita mencatat suatu transaksi berdasarkan waktu kejadiannya. Ya. Misalkan hari ini tanggal berapa? 25 ya. 24 ya. 24 Maret ada kejadian penjualan misalkan ya. Kita menjual barang senilai 10 juta. Ya sudah, kita catat ada penjualan senilai 10 juta. Tapi 10 juta tadi sudah dibayar semua atau belum sama yang beli? Oh, belum. Sudah dibayar separuh 5 juta. Nah, tetapi kalau di dalam accrual base ya kita catat ada penjualan senilai 10 juta. Di mana yang 5 juta itu kas, yang 5 juta adalah utang. Selesai. Karena accrual, ya kita mencatat berdasarkan kejadiannya. Sehingga kita menganggap di pendapatan kita itu sudah muncul 10 juta. Beda dengan cash base. Kalau cash base itu mencatat berdasarkan uang yang diperoleh, kasnya. Karena di dalam cash base tidak mengakui adanya piutang. Ya maka yang dicatat berapa? Ya 5 juta. Karena uangnya yang dibayar itu. Sehingga pendapatannya 5 juta, kasnya 5 juta. Sudah. Kalau accrual kan pendapatannya 10 juta, kas 5 juta, piutang 5 juta. Nah, seperti itu. Sehingga sama-sama kita menjual barang, itu nilai pendapatan yang kita tulis itu beda antara yang accrual dengan yang cash. Artinya apa? Ya, labanya juga beda. Kita anggap aja biayanya sama. Ya. Yang jelas kalau kita pakai accrual labanya lebih tinggi daripada yang cash. Nah, ya. Transaksinya podo, uangnya podo, hanya beda metode, labanya udah beda. Lek ngono sing nglaporne labane tadi
lebih tinggi, salah nggak? Dosa nggak? Ya, lapor labannya lebih rendah, itu namanya ngapusi nggak? Cek gitu. Nah, inilah akuntansi konvensional. Ya kenapa? Karena segala sesuatunya hanya berpedoman pada ketentuan, ketentuan yang buat manusia. Sehingga kalau manusianya kreatif, kemudian ketentuan itu dimanfaatkan, nggak ada masalah. Dan itu tidak bisa disalahkan juga. Oh benar kok. Mau saya ngikuti metodenya, kalau metodenya begitu, kenapa saya salah? Nah, sehingga di situ nanti ada perbedaan dalam pengakuan pendapatan atau iya, ya. Sehingga ujung-ujungnya labanya juga berubah. Beda. Padahal transaksinya sama. Nah, kemudian ada banyak sekali keterbatasan-keterbatasan ya di dalam laporan keuangan itu. Ya, oke, saya kupas saja sekalian ya, biar kalian paham. Sekali lagi saya sampaikan, saya menyampaikan hal-hal seperti ini tidak dalam posisi saya menganggap akuntansi konvensional itu jelek. Tidak, ya. Saya hanya mengingatkan kepada kalian semua bahwa sebaik apapun yang kita pahami terkait akuntansi konvensional, itu tetap ada hal-hal yang lemah, hal-hal yang kurang sesuai. Ini kita tidak lagi menganggap dalam sudut pandang kita sebagai orang Islam, tidak ya, kita belum ke sana. Kita masih sama-sama berada pada jalur kapitalisme yang sama, ya sifat dalam memahami situasinya itu ya sama-sama materialisme, ya sama-sama sekuler, ya kan. Dari situ saja kita sudah mampu untuk memberikan beberapa keterbatasan. Jadi keterbatasan yang di sini masih keterbatasan yang bersifat teknis, belum keterbatasan yang masalah filosofis. Kalau sudah filosofis beda lagi. Karena nanti kalau kita sudah bicara tentang syariah, itu filosofinya beda, ya itu tidak bisa lagi dipakai pembanding. Gitu ya. Kalau membandingkan sesuatu, itu ya kita harus berada pada zona yang sama, baru kita bisa melakukan pembandingan. Kalau beda zonanya, ya tidak bisa dipakai untuk membanding. Kayak debat antara agama itu. Orang Islam sama orang Kristen berdebat tentang agamanya masing-masing, nggak akan ketemu. Gitu ya. Karena dia pada zona yang tidak sama. Seperti itu. Jadi akuntansi syariah jangan dilihat kekurangannya dari akuntansi konven dan sebaliknya. Akuntansi konven jangan dilihat kelemahannya dari akuntansi syariah. Melihat kelemahan akuntansi konven, ya sesama konven berdasarkan metodenya. Nanti melihat kelemahan akuntansi syariah, ya dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, tidak boleh kemudian dicampur-campur. Nah, apa yang saya sampaikan di keterbatasan ini juga masih dalam rangka kita melihat atau menilai akuntansi konven itu dari sudut pandang sekuler juga. Nah, jadi masih begitu ya. Laporan keuangan bersifat umum. Nah, bersifat umum kan. Jadi padahal yang membutuhkan informasi itu ada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi yang spesifik. Tetapi karena nggak boleh membuat laporan keuangan yang membela satu bagian, satu pihak saja, maka kondisi laporannya ya umum. Silahkan mencari sendiri kekhususan di antara keumuman itu. Proses penyusunannya tidak luput dari taksiran, pertimbangan. Ya. Kayak umur ekonomis tadi menetapkan 4 tahun itu apa dasarnya? Ya aturan Menteri Keuangan, iya Menteri Keuangan membuat aturan itu dasarnya apa? Ya kelayaan Pak, kalau yang namanya kendaraan bermotor, mobil, motor, ya 4 tahun itu sudah nggak layak dipakai. Di mana makainya? Kan begitu katanya. Kalau di tempat kita di Ponorogo misalnya, motor dipakai 4 tahun, ya belum apa-apa, apalagi mobil. Ya tapi beda cerita di Jakarta. Di Jakarta dipakai sebulan aja nggak hancur. Ya karena kondisi gitu kan. Nah, oleh karena itu ya walaupun kondisinya berbeda tetapi karena aturannya sama, maka taksiran-taksirannya itu ya tetap harus berjalan. Nah, akuntansi hanya melaporkan informasi yang bersifat materi. Ya, kalau tidak bisa disatukan dalam satuan mata uang nggak bisa dilaporkan dan seterusnya. Nah, ini beberapa keterbatasan. Ya dipahami dulu aja deh. Masih ada beberapa yang lain, istilah-istilah teknis. Jadi kalau misalkan bukan orang akuntansi, kemudian membaca laporan keuangan, berarti ya bingung.
Ngeluang akuntansi kadang sudah teknis rapal. Nah, apalagi bukan orang akuntansi kan gitu ya. Ya karena itu, maka dari itu memang kita harus mencoba lebih memahami gitu ya. Inilah yang menjadi sebuah keterbatasan. Nah, ujung-ujungnya ya akan terjadi hal-hal seperti ini. Karena tadi saya sampaikan bahwa dimensi yang digunakan oleh akuntansi konvensional hanya duniawi. Kepentingan yang dipakai juga hanya kepentingan di dunia. Tanggung jawab yang disampaikan ya hablum minan nas, gitu ya. Ya, maka segala sesuatunya itu ya hanya dilihat dari sisi duniawi, gitu ya. Nah, itu pun masih kalah dengan beberapa kepentingan pihak-pihak yang lebih dominan dalam menggunakan informasi akuntansinya. Sehingga yang terjadi apa? Suatu informasi yang tidak asimetris atau asimetri informasi. Artinya pihak yang memang dekat, ya, itu memperoleh informasi yang banyak, pihak yang jauh nggak bagian informasinya. Nah, kalau informasinya itu terhalang, informasinya itu tidak merata, yang terjadi apa? Ya cara menyikapi, cara mengambil keputusannya juga beda. Sehingga bisa jadi yang dekat karena informasi penuh, keputusannya tepat, sehingga kesejahteraannya itu bagus. Sedangkan yang jauh karena informasinya itu tidak terupdate terus, sehingga sering telat, sering ketinggalan, sering nggak ngerti informasi, maka keputusannya bisa melenceng. Sehingga kesejahteraannya mungkin berkurang. Nah sekarang di mana aspek keadilannya? Nah ini yang kemudian tidak muncul. Gitu ya. Sehingga disebut tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Bisa saja nanti ini mulai muncul kerusakan lingkungan karena eksploitasi. Gitu ya. Kita sudah sering kok melihat banyak sekali eksploitasi yang ujung-ujungnya kerusakan lingkungan ya. Tambang misalkan. Siapa yang tanggung jawab terkait bolongnya Pulau Papua, misalkan gara-gara dibor oleh Freeport. Nah, di sini tidak ada. Ya, kalau sudah ya sudah ditinggalin gitu aja. Nanti cari yang lain, cari yang lain, cari yang lain. Yang semula itu bisa apa indah, ya hancur terakhir. Nah, ketika lingkungan itu sudah hancur, itu juga berimbas kepada masyarakatnya. Maka perilaku masyarakatnya ya akhirnya sekuler, di mana tadi tanggung jawab hanya sesama manusia. Nah, manusia itu kan bisa diajak komunikasi, diajak diskusi, sehingga pertanggungjawaban itu juga bisa dikondisikan. Gitu. Nah, sehingga benar dan salah itu sangat tipis batasnya di sini. Nah, ketika orang itu sudah berpikir dengan cara seperti itu, maka segala sesuatunya itu dinilai berdasarkan kepentingan. Ya sudah, kalau kepentingan yang muncul, maka hubungan sosialnya kacau, rusak. Nah, siapa yang tanggung jawab? Ya, salah satunya penyebabnya, yaitu akuntansi. Beda filsafat. Nah, ini kalau sudah bisa, sudah mengarah kepada unsur paling mendasarnya. Jelas, filsafat Barat itu sekuler, yang sangat jauh beda dengan filsafat Islam terkait dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kan? Nah, sehingga dari sini saja sudah terlihat adanya ketidaksesuaian. Terlebih kalau nanti itu akan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang tercipta apa? Yang tercipta adalah suatu cara berpikir yang harus bergeser. Coba kalau cara berpikir kita itu tetap enjoy menggunakan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi yang jelas-jelas itu rusak, gitu ya. Maka ke depan nanti juga akan semakin parah kerusakannya. Baik itu orang Islam apapun bukan orang Islam, baik itu orang yang mempunyai
keinginan untuk pengembangan ataupun tidak, yang namanya masa depan itu kan pasti tetap diperhatikan. Nah, oleh karena itulah maka mayoritas orang mulai memikirkan gimana caranya masa depan itu terus bisa terjadi. Yang mana ketika awalnya segala sesuatu itu hanya didasari oleh keputusan berdasarkan informasi tersebut, ya, keputusan yang didasarkan oleh informasi keuangan, maka keputusan itu nanti syarat dengan kepentingan. Keputusan itu penuh dengan berbagai macam yang manipulasi, pengkondisian, ya, karena adanya suatu pihak-pihak yang ingin dominan di dalamnya. Nah, sehingga itu nggak fair. Oleh karena itulah maka diubahlah arah, ya, arah dari penekanan informasi tadi yang semula hanya untuk mengambil keputusan, maka sekarang arahnya untuk accountability, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban macam apa di accountability itu? Pertanggungjawaban yang jelas dengan metode yang pasti. Nah, di sini yang akan menjadi orientasi. Oke, ini just to know aja ya. Ketika seseorang itu masih berada pada kenyamanan di zona sekulerismenya, maka suatu ketika krisis ini akan terjadi. Dan sekarang memang sudah. Mulai dari ini aja, tuh. Sudah mengurangi tenaga-tenaga akuntansi karena sudah ada software. Jadi orang-orang itu cenderung lebih enjoy bekerja dengan software daripada dengan orang lain yang ya akuntansinya pas-pasan. Maka orang itu nanti tidak perlu lagi berpikir terkait dengan teknis. Orang itu berpikir terkait dengan metode yang dipakai untuk mengambil kebijakan. Ya, metode laporan apa untuk kebijakan apa, begitu. Teknisnya biar dilakukan oleh software. Nah, oleh karena itulah maka kita harus mencoba melakukan ini muhasabah. Ya, muhasabah terkait dengan kondisi masa depan. Kalau memang kita hanya memahami suatu akuntansi yang sifatnya sekulerisme dan kita terus berada di dunia sekulerisme, ya, kalau kita itu ingin dominan, maka kita harus kuat. Nah, sekarang untuk menjadi kuat itu bagaimana? Ya materi, ya modal, ya kemampuan. Itu harus diperkuat dulu. Kemampuan kita dihargai orang, materi kita itu ya cukup ya untuk dilihat orang dari jauh. Nah, oleh karena itu, maka hal-hal yang mampu menguatkan itu kemudian dijadikan orientasi. Lek ngono aku kudu duwe dhuwit sing akeh. Dalam waktu yang cepat. Terus piye caranya? Nah, ini akhirnya sudah tidak ada lagi suatu batasan. Yang penting bisa menghasilkan selesai. Benar salah itu tidak ada. Halal haram apalagi nggak dikenal. Buat apa kan begitu tuh? Buat apa? Karena di dunia ini nggak akan ada bedanya halal dan haram. Tidak ada bedanya benar dan salah. Tidak ada bedanya. Yang penting apa? Yang penting jumlah. Yang bisa membedakan cuma jumlah. Kalau sesuatu yang banyak itu pasti beda dengan yang sedikit. Nah, ini sehingga piye caranya kita bisa banyak. Nah, inilah awal muasal kenapa kemudian orang-orang itu berpikir yang mengarahkan cara berpikirnya itu menyebabkan suatu krisis di masa yang akan datang. Karena yang paling mungkin terjadi adalah hilangnya sebuah kepercayaan. Karena sulit untuk dipercaya, ya, sulit untuk mengerti. Nah, sehingga ya, kepercayaan hilang. Nah, kalau kepercayaan hilang itu artinya apa? Artinya orang itu sudah tidak bisa menghargai sesama orang yang lain. Karena apa? Karena tidak ada harganya. Orang yang berpikirnya hanya secara logika, maka harganya ya sebatas nilai logikanya. Karena nilai logika itu harus bisa dihargai dengan logika yang sama.
Kalau yang satu logikanya materi, maka ya cara menghargainya juga dengan logika materi. Siapa yang menghargai orang kaya? Ya hanya orang-orang yang berpikir untuk menjadi kaya. Nah, di sini. Nah, kalau segala sesuatunya itu dilakukan hanya seperti itu, maka yang terjadi apa? Ya, hidup ini hanya selesai di dunia tok, gitu ya, di dunia. Nah, sekarang kita yang notabene sudah mengenal Islam, kita yang notabene beragama Islam, yang mengikuti aturan-aturan dalam syariah Islam, apakah juga memiliki cara berpikir yang sama bahwa hidup itu hanya selesai di dunia? Nah, ini saya pernah membaca tulisannya si Stephen Hawking. Tahu ya Stephen Hawking ya? Stephen Hawking itu seorang fisikawan yang kondang, yang ya beberapa tahun lalu sudah meninggal sih ya. Tapi dia itu menciptakan suatu pemahaman bahwa segala sesuatu itu baru dianggap ada ketika bisa dibuktikan secara materi. Nih, bisa dibuktikan secara materi. Sehingga ketika tidak ada materinya, maka itu tidak ada Tuhan. Nah, tentang keberadaan Tuhan. Stephen Hawking mencari tentang unsur-unsurnya Tuhan. Karena unsur terkecil yang ada di dunia ini dia bisa deteksi, gitu ya. Tidak ada alat untuk mendeteksinya. Nah, sampai di unsur terkecil yang dipahami manusia saat ini, nggak ada yang namanya unsurnya Tuhan. Partikelnya Tuhan itu nggak ada. Nah, sekarang kalau nggak ada, dari mana kita bisa mengatakan bahwa itu kayak ada, gitu loh. Nah, Stephen Hawking berpikir begitu. Karena sesuatu yang ada itu harus wujud, harus materi. Nah, kenapa kok Stephen Hawking berpikir seperti itu? Ya karena dia hanya mengetahui hidup itu hanya ada di dunia. Sehingga nyawa seseorang, nyawa manusia itu ini ibarat operating system di sebuah handphone gitu ya. Nah, misalkan Android. Nah, jadi nyawa manusia itu diibaratkan kayak Android, tubuh manusia diharapkan kayak konotasikan seperti handphone. Handphone yang rusak, mati, maka itu sama dengan manusia yang mati. Handphone yang rusak, nggak bisa dipakai, itu software-nya kemana? Nah, pertanyaannya kan begitu. Software-nya kemana? Ya, software-nya rusak. Pergi atau gimana? Nggak pergi, ya rusak. Karena rusak, hilang. Ya, jadi begitu aja. Sehingga handphone itu nggak bisa dipakai. Karena software-nya rusak. Android-nya error. Handphone-nya nggak bisa dipakai. Sama, manusia itu yang mati juga begitu. Dalam pandangan kita di Islam, manusia yang mati itu kan pindah. Ya. Tetapi kalau dalam pandangannya si Stephen Hawking yang fisikawan karena gara-gara partikel tadi, dan manusia yang mati ya ibarat handphone yang rusak, ya sudah, ya hilang, nyawanya hilang. Kemana? Hilang. Nggak ada kemana-mana, nggak kemana-mana, hilang. Ya kayak hilangnya Android tadi. Ketika handphone rusak itu Android-nya kemana? Hilang kan? Ya sudah, hilang aja. Nyawa juga begitu, hilang aja. Sudah, sehingga rusak, mati. Nah, itu kalau melihat dari sudut pandang fisik, gitu ya. Namanya juga fisikawan ya, sesuatunya itu harus nyata, gitu. Maka dari sinilah yang kemudian tidak sependapat dengan cara berpikirnya seorang Islam. Karena Islam itu melihat sesuatu bukan dari aspek logika saja, ya, tetapi juga sudah melibatkan rasa dan keyakinan. Ya. Manusia itu kan pada prinsipnya mempunyai 4 level ya, di dalam dirinya itu ya. Level terendah itu namanya nafsu. Ya, level terendah itu namanya nafsu. Sehingga nafsu harus dikendalikan.
Apa yang dipakai untuk mengendalikan? Ya logika, pikiran. Ya, sehingga ketika nafsu, oke, jalan. Karena manusia kalau nggak punya nafsu kan ya nggak mau ngapa-ngapain gitu ya. Ya, kayak orang sakit gigi itu, nggak ada semangat, nggak ada gairah. Ya maka harus punya. Tetapi dia liar, maka harus dikendalikan. Nah, sehingga di atasnya nafsu itu ada logika. Sehingga segala sesuatunya itu bisa dilakukan secara logis. Nah, sayangnya pola-pola berpikir non-agamis itu berhenti sampai di sini. Sesuatunya itu ya sudah cukup sampai logika. Kalau logis ya sudah. Padahal di atas logika itu masih ada lagi, yaitu apa? Rasa. Nah, sekarang gimana mendefinisikan rasa? Ya sama seperti kalian ketika kena AC kemudian dingin, kena api kemudian panas. Sekarang kalau kita cari wujudnya dingin itu apa? Es, Pak. Es itu bukan dingin. Es itu benda. Ya, benda yang bersuhu dingin. Yang saya tanya adalah wujudnya dingin sama wujudnya panas. Api. Api itu benda. Benda yang rasanya panas. Ya. Sekarang wujudnya panas itu sendiri seperti apa? Wujudnya dingin seperti apa? Nggak bisa kan? Nah, ini. Kita ketakutan. Wujudnya takut itu seperti apa? Nggak ada. Adanya adalah penyebab takut. Nah, ini. Kita kangen. Nah, ya kan begitu ya. Kangen pada sesuatu. Wujudnya kangen itu seperti apa? Nggak bisa. Kita suka sama seseorang. Wujudnya suka seperti apa? Yang ada kan pelampiasan atas rasa suka. Ngasih-ngasih sesuatu, mengatakan dengan bahasa-bahasa yang romantis, dan segala macam hal-hal yang menyebabkan ketertarikan. Tapi wujudnya suka itu sendiri seperti apa? Cinta. Wujudnya cinta seperti apa? Nggak bisa. Karena apa? Dia sudah tidak mampu lagi dilihat dari sudut pandang logika. Nah, kalau ditanya, kenapa kok kamu kedinginan? Secara logika bisa menjawab, karena saya kena AC. AC mengeluarkan udara dingin. Saya kena udara dingin yang keluar dari AC, sehingga saya kedinginan. Itu bisa menerangkan kenapa kok kedinginan. Tetapi gimana caranya menerangkan dingin itu yang bagaimana? Nah, oleh karena itu dia tidak bisa lagi dimaknai secara logika. Harus dinaikkan di atasnya, yaitu rasa. Dan dia ada di ranah rasa. Yang bisa ngerasain itu indera. Ya, indera perasa kita maksudnya. Nah, sehingga tidak bisa segala sesuatunya itu dihentikan di logika. Karena ada sesuatu yang harus kita definisikan karena itu rasa. Ya, cuman karena rasa itu ada di perasaan, nilainya di atas logika, maka tidak bisa dijelaskan secara logis. Nah, kemudian di atas rasa itu juga masih ada lagi, yaitu apa? Faith, ya, keimanan, keyakinan. Sama seperti kalian orang Islam misalkan ya, menjalankan syariat-syariat Islam, ada rukun Islam yang harus kita jalankan. Ya, ada rukun iman yang harus kita yakini. Nah, itu kalau tidak di-backup oleh suatu keyakinan, buat apa? Sholat, buat apa sholat? Puasa, buat apa puasa? Nah, itu kan segala sesuatu yang kalau misalkan tidak di-backup oleh sebuah keyakinan, dirasakan juga nggak bisa. Apa sih rasanya sholat? Itu capek sih jelas. Apalagi terawih nanti. Ya. Udah kenyang, ngantuk, capek, terawih lagi. Panjang lagi surat-suratnya. Nah, itu isinya muangkel. Udahlah. Itu suatu kondisi gitu ya. Nah,
Itu ketika misalkan segala sesuatunya itu hanya diberhentikan di rasa dan logika. Ya, rasa, logika, naik turun, logika, rasa, turun. Maka itu yang terjadi apa? Nggak nyambung juga, nggak kena. Kenapa? Karena itu tidak boleh ditaruh di situ. Itu harus ditaruh di aspek keyakinan kita. Kenapa kita sholat? Ya karena kita yakin sholat adalah suatu perintah yang menjadi amalan seorang manusia beragama Islam untuk mencapai Jannatul Na'im, surganya Allah. Surga yang bagaimana? Nah, kalau gitu. Di Al-Quran cuma dijelaskan bahwa surga itu yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ya, apa bedanya karena jembatan? Nah, itu ketika kemudian kita turunkan ke ranah logika kan ya. Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian kita ingat jembatan. Ya, itu logikanya. Jembatan ada di atas sungai. Jadi ketika kita berdiri di atas jembatan, maka di bawahnya mengalir sungai-sungai. Oh, surga kayak ini gitu. Nggak bisa juga kan, nggak nyambung gitu ya. Karena itu ada di aspek keyakinan, bukan di aspek logika. Mau dirasakan aja nggak bisa kok. Nah, berarti harus dinaikkan di aspek keyakinan. Termasuk ketika kita mempunyai ideologi Islam, ya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya harus dimulai dari sebuah keyakinan. Makanya itu ada di unsur filosofis. Ya, di dalam akuntansi syariah itu juga dibangun dari kerangka awal ideologi tauhid. Jadi ketika kita sudah yakin dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, maka segala sesuatu yang menjadi aturan-aturannya harus kita lakukan. Salah satu aturannya apa? Yang bermuamalah. Nah, bermuamalah yang bagaimana? Bermuamalah yang Islami. Nanti di beberapa pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan bagaimana bermuamalah yang Islami. Nah, sehingga produk-produk dari konteks muamalah Islam tadi salah satunya adalah membuat sebuah pencatatan. Pencatatan yang didasari dari hubungan komunikasi yang maslahat antar manusia. Sehingga muncullah sistem ekonomi Islam. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam ada beberapa informasi keuangan juga yang harus dilaporkan. Maka laporannya harus menggunakan sistem akuntansi Islam. Nah, begitu derivasinya. Nah, oleh karena itulah maka ada beberapa aspek yang nanti bisa kita gunakan untuk pemahaman ini. Coba nanti baca surat Al-Baqarah ayat 282. Baca artinya ya, maksudnya nggak usah dibaca ayatnya. Baca ayatnya ya nggak apa-apa, tapi untuk ngaji. Tapi karena dalam hal ini ngaji kita adalah ngaji materi ya, maka kita harus paham maksudnya supaya materinya kita dapat. Ini sementara saya berikan pemahaman berdasarkan sudut pandang yang saya pahami dulu. Makanya kalian harus baca supaya nanti minimal mengakui kalau apa yang saya sampaikan ini memang terjadi. Atau mungkin memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan ini. Monggo, nggak apa-apa. Yang penting sumbernya sama. Al-Baqarah 282. Satu, di situ Allah menekankan bahwa ketika kita hidup dan bermuamalah itu harus memegang prinsip pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Ya, pertanggungjawaban itu karena bentuk dari suatu aspek amanah yang disampaikan. Bahwa manusia itu diberikan amanah sebagai khalifah. Khalifatullah fil ard. Khalifah di bumi ini. Khalifah itu kan jabatan. Jabatan yang diamanahkan. Semua hal yang diamanahkan harus ada pertanggungjawabannya. Nah, sekarang bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas amanah? Nah, maka salah satu bentuk yang nanti akan digunakan, ya memang bentuk pertanggungjawaban di bidang keuangannya. Nah, sekarang bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban keuangan yang menggunakan ketentuan-ketentuan syariah sebagai wujud dari adanya realitas amanah. Nah, ini nanti yang akan kita pahami. Kedua, tentang keadilan.
Adil itu yang bagaimana? Ya, secara prinsip, adil itu adalah suatu hal yang benar, jujur, dan tidak memihak. Nah, 3 hal ini aja, karena kita menggunakan derivasi Al-Baqarah 282, dan di situ menyebutkannya begitu. Suatu definisi dari adil itu ketika segalanya itu dilakukan dengan benar. Benar itu artinya sudah sesuai dengan ketentuan syariahnya. Jujur artinya menyampaikan sesuatu sesuai dengan kapabilitasnya. Dan tidak memihak, artinya tidak membela satu kepentingan tertentu. Nah, sehingga nanti nilai kebenaran yang lebih dipertekankan di situ, itu adalah kebenaran dalam masalah pengakuannya, pengukurannya, sampai dengan pelaporannya. Maka nanti ada suatu metode-metode tersendiri yang memang diturunkan dari cara berpikir dan ajaran-ajaran yang ada di syariah Islam untuk melakukan pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Yang tentunya beda dengan yang ada di konvensional. Nah, tujuannya apa? Ya yang kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di syariah. Nah, sehingga derivasinya nanti mampu memberikan informasi tentang beberapa aspek yang ada di situ. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Memelihara nilai perusahaannya, adanya pelindungan hak secara merata, hak-hak masyarakat dan tanggung jawab sosial, dan seterusnya. Ya, mengurangi adanya dosa dan rugi. Nah, aspek-aspek inilah nanti yang menjadi orientasi informasinya, sehingga beda jauh dengan apa yang ada di konven tadi. Karena kalau konven tadi semua orientasinya adalah building of material. Jadi bagaimana caranya menumpuk harta. Ya, di situ karena di dalam pemahamannya sekulerisme, kapitalisme tadi konvensional tadi, harta adalah suatu simbol terkait dengan kesuksesan dan keberhasilan. Sehingga pengakuan atas orang nanti juga dinilai berdasarkan hartanya. Ya sudahlah, nggak usah dipungkiri ya. Lewang sugih mesti lebih diajeni timbangannya wong randuwe dalam masyarakat kita. Jadi budaya masyarakat kita memang masih seperti itu. Enek uang Islam biasa saja, ya, tapi sugih banget, ya. Sama yang satunya itu seorang ustadz yang memang sangat tinggi ilmu agamanya, tapi ya hidupnya biasa-biasa aja. Ya sudah, penghargaan di mata masyarakat siapa yang lebih penting? Ya, tentu yang sugih. Kenapa? Karena yang sugih itu banyak memberikan hal yang menurut masyarakat itu bermanfaat daripada ustadz yang selalu memberikan kultum, ya. Kultum, kuliah terserah antum. Nah, seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itulah nanti orientasi-orientasi berikutnya ya seperti ini. Menentukan hak dan kewajiban semua pihak sesuai syariah, efisiensi, produktivitas, informasi yang bermanfaat secara Islami tentunya, zakat, dan orientasi ke depan yang nanti benar-benar mampu untuk mewujudkan arah tidak sekedar hanya di dunia, tapi juga wal akhirat. Tanggung jawabnya itu juga tidak sekedar hanya minannas, tapi juga minallah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itulah nanti ada beberapa karakteristik di dalam akuntansi syariah yang sangat beda jauh dengan konven. Yang pertama, gimana caranya menentukan laba rugi yang tepat. Jadi tidak sekedar hanya berbasis metode. Efisiensi terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh para pengelolanya, pemimpinnya. Ketaatan pada hukum syariah, keterikatan pada keadilan, pelaporan yang baik, ya. Definisi baiknya itu yang seperti apa? Ya, menurut syariah. Yang jelas kemudian muncullah perubahan dalam praktek akuntansi. Yang semula itu hanya mendasari pada aturan-aturan yang ada pada ketentuan sekulerisme, nah sekarang akan mengarah kepada aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip dasar syariah. Nah, oleh karena itu nanti perbedaan aturan itu akan menyebabkan munculnya standar yang baru. Karena memang standar untuk akuntansi keuangan syariah
itu sudah mulai muncul, dan itu merevisi dari standar-standar yang dimiliki oleh konvensional. Merevisi, bukan menggantikan. Karena apa? Karena kita sudah menetapkan bahwa antara yang konven dan syariah itu berjalan seiring, berjalan beriringan. Bagi orang yang memang lebih fanatik untuk mengarah kepada prinsip dasarnya syariah, silakan hijrahnya ke sana. Tetapi kalau bagi orang yang memang masih menganggap di konvensional itu lebih baik, ya sudah, tetap ada di situ. Makanya saya tidak mengatakan yang konvensional kemudian jelek dengan adanya syariah. Tidak. Ya, tidak begitu. Perkara nanti suatu saat kemudian siapa yang paling dominan, itu kita tidak tahu. Yang jelas kita sedang melakukan sesuatu sesuai dengan keyakinan yang kita miliki. Ya, keyakinan, tidak sekedar pengetahuan, karena pengetahuan itu kan bisa di-upgrade setiap saat. Tapi kalau keyakinan itu mutlak itu ya, ya benar-benar harus kita pegang. Nah, suatu ketika keyakinan kalian itu lebih dominan kemana? Nah, sesuai dengan lingkungan di mana kalian berada dan tujuan yang ingin kalian peroleh. Nah, ini lembaga-lembaganya ya, dibaca sendiri. Nah, oleh karena itulah nanti aturan-aturan yang mengarah kepada syariah sedikit demi sedikit mulai muncul. Sebenarnya munculnya itu sudah ada lama kalau ngitungnya saat ini ya. Mulai dari perubahan PSAK IAI pada tahun 2021, itulah awal muasal pertama kali munculnya sebuah standar aturan untuk syariah, tetapi lebih diprioritaskan ke akuntansi perbankan syariah. Maka standar aturannya namanya PSAK nomor 59. Itu pertama kali Indonesia punya aturan baku yang mengatur tentang akuntansi syariah, tetapi akuntansi untuk perbankan syariah. Nah, awalnya seperti itu. Tahun 2001 yang efektif tahun 2002. Nah, kemudian di beberapa periode berikutnya, ya, 2007, ya, PSAK 59 itu pecah lagi. Ya, pecah lagi. Menjadi 9 PSAK baru. Ya, ini. PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah, 102, dan seterusnya. Kalau kalian nanti pengen melihat isinya seperti apa, nggak apa-apa, hunting aja, atau cari di perpustakaan. Ada PSAK syariah. Akuntansi murabah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, apa pun. Kita akan pelajarin ini, makanya sedikit banyak saya kenalkan dulu, dan harapan saya kalian mulai hunting-hunting dulu lah ya di web, apa itu murabah, salam, istisna, karena nanti kita akan belajar ini ya setelah UTS tentunya. Ya, ini adalah prinsip dasar syariah yang dipakai untuk transaksi di akuntansinya. Karena beda prinsip, nanti beda mekanisme. Nah ya, just to know dulu aja untuk awalnya. Ya, nanti tolong dibaca ini ya. Nah, ini adalah beberapa aspek yang nanti dipakai untuk transaksi syariah. Nah, nanti dibaca-baca dulu aja ya. Ada prinsip, ya, ada wadiah, mudharabah, musyarakah, murabah, salam, istisna, ijarah. Nah, baca-baca dulu aja, kalau memang kurang nanti ya cari hunting di web. Salah banyak banget gitu. Nah, jadi nanti ke depan ketika kita sudah masuk di pembahasan hal-hal ini, setidaknya sudah mulai paham ya. Baca-baca dulu aja, saya tidak menjelaskan saat ini. Ya, dibaca-baca dulu aja. Ini adalah beberapa resume dari beberapa prinsip itu tadi ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan tersendiri. Tapi sudah saya sampaikan di sini sehingga tolong itu dibaca. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan teknis laporan keuangannya. Kalau kita mengenal di dalam akuntansi konvensional laporan keuangan ada 5, gitu ya. Maka nanti di akuntansi terutama di bank syariah ya, karena memang orientasi akuntansi syariah itu masih di lembaga keuangan syariah. Itu lebih banyak lagi, dan namanya juga berubah.
Kalau di akuntansi konven, kita menamai itu dengan neraca. Maka di dalam akuntansi syariah itu nanti namanya laporan posisi keuangan. Laba rugi sama, ya, karena semuanya adalah unit usaha, unit bisnis. Yang pasti berhitung laba dan rugi, baik syariah maupun konven, pasti berhitung itu. Hanya beda cara. Harus kas, perubahan ekuitas, sama itu kalau dengan konven. Nah, tetapi yang di konven nggak ada, itu ini. Laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. Zakat, infak, sedekah. Nah, loh kok ada Pak? Iya, karena lembaga keuangan syariah itu juga bisa berperan sebagai sebagai sebuah lembaga filantropi. Ya, lembaga filantropi itu adalah lembaga yang menerima dan menyalurkan ZIS. Ya, kalau di Muhammadiyah kayak Lazismu begitu ya. Kalau di negara ada Basnas. Lembaga syariah, lembaga keuangan syariah juga bisa berperan seperti itu. Nah, karena dia punya produk seperti itu, maka dia harus punya laporan sumber dan penggunaannya, terutama zakat. Karena zakat itu penggunaannya harus sesuai dengan 8 asnafnya itu. Kalau enggak ya salah, dia dosa malah. Nah, kemudian selain itu juga ada laporan sumber dan penggunaan dana kad atau kartu lasan. Apa itu kartu lasan nanti akan saya jelaskan terpisah. Ya. Yang jelas laporan keuangannya itu 4 tambah 2, 6 plus 1 yaitu CALK. Ini belum masuk. Catatan atas laporan keuangan. Nah, nanti masuk di situ. Nah, oleh karena itulah, maka dalam pemahaman kita malam hari ini terkait dengan perbedaan antara konven dan syariah, itu harus kita lihat dari sisi persamaan qaidah dan perbedaan. Ada beberapa persamaan qaidah seperti ini. Nah, ini teknis. Misalkan pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip ekonomi. Ya, tetap sama, karena kita sama-sama bicara akuntansi, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonominya juga sama. Penahunannya untuk batas waktu juga sama. Ya. Pembukuan untuk pencatatan dengan tanggal juga sama. Kesaksian dalam pembukuan tentunya untuk ini ya, untuk mendukung hasil perhitungan. Ya, misalkan di pencatatan persediaan, misalkan ya, nanti akan ada kesaksian dalam bentuk stock of name. Sedangkan pencatatan persediaannya nanti bisa menggunakan metode apa, FIFO atau LIFO atau apa. Nah, nanti kemudian dicocokkan. Nah, itu tetap ada. Kemudian prinsip pembandingan. Nah, antara cost and benefit tetap. Karena mencari laba rugi itu kan membandingkan antara biaya dan pendapatan. Kontinuitas, kesinambungan, going concern kalau di konven ada, karena syariah pun juga tetap eksis terus. Keterangan atau penjelasan ada dalam CALK tadi. Ya, itu beberapa prinsip yang sama, tetapi juga banyak yang beda gitu ya. Ya, karena di sini qaidah, maka jelas aspek filosofis yang berbeda itu pasti banyak menyebabkan perbedaan. Misalkan penilaian berdasarkan nilai-nilai Islami. Ya. Kemudian penentuan ini nilai yang ada di dalam konven dan syariah. Misalkan modal. Ya. Kalau di konven kan ada modal tetap, ada modal lancar. Gitu. Sedangkan di dalam konsep Islam tidak mengakui dalam sisi modalnya, tetapi mengakui dalam sisi kepemilikan barangnya, barang pokok, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian orientasi. Kalau di dalam konven kan benda-benda yang berharga itu nanti dijadikan orientasi juga, emas, perak. Nah, bahkan bisa dipakai untuk alat tukar. Sedangkan di dalam Islam itu hanya sebuah penyamaan nilai ukur. Ya, setara dengan begitu. Misalkan nisabnya zakat ya, setara dengan 1 gram emas misalnya. Nah, itu emas itu dipakai untuk penyetaraan aja. Ya, penyetaraan.
Supaya apa? Supaya secara logikanya lebih mudah untuk ditangkap. Gitu. Dan beberapa kaidah-kaidah yang lain, nanti monggo silakan dibaca. Yang pasti hal-hal tersebut lebih didominasi karena perbedaan filosofis yang digunakan. Oleh karena itulah maka nanti dalam pemahaman kita terkait dengan perbedaan dan kesamaan di conclusion nanti lebih cenderung kita gunakan sebagai sebuah dasar untuk menganggap bahwa baik konven maupun syariah itu sebenarnya tetap bisa eksis. Tetap nggak ada masalah ketika digunakan. Hanya orang-orangnya saja yang kemudian harus memilih. Ya, kalau memang kita benar-benar ingin merefleksikan keyakinan kita secara Islam, ya sudah, berarti kita mulai untuk hijrah memahami dan mencoba menggunakan yang berbasis syariah. Tetapi kalau memang orientasi kita itu masih duniawi, masih profit, ya sudah, nggak usah kemudian mencoba menggabung-gabungkan antara yang ada di konven dengan yang syariah. Maka justru itu nilai nanti hasilnya tidak benar, karena hanya dapat separuh-separuh, nggak maksimal. Nah, kondisi seperti itu nggak baik untuk sebuah proses akuntansi yang merupakan suatu bahan komunikasi mayoritas pihak yang akan mengambil keputusan, sehingga nanti bisa jadi malah terjadi keputusan yang tidak mengarah, ya, gara-gara kita hanya melakukannya setengah-setengah semuanya. Nah, oleh karena itu adalah pilihan. Kalau misalkan nanti kita masih membutuhkan dan masih berkepentingan dengan konvensional, ya sudah, kayak saya masih membutuhkan dan masih berkepentingan dengan konvensional, ya sudah, easy going aja kita melakukan itu. Yang penting ada beberapa aspek yang secara syariat Islam kita pahami untuk kita jaga tidak dilakukan di situ, gitu ya. Sebagaimana orang-orang yang memang melakukan aktivitas itu tanpa di-backup oleh sebuah nilai syariat Islam yang dimilikinya. Maka dia leluasa saja menginginkan segala sesuatu yang karena duniawi. Ya. Tapi bagi kita yang memang ngerti terkait dengan beberapa aturan, baik buruk benar salah haram-haram tadi, ya sudah, sedapat mungkin, walaupun kita masih berada di zona syariah, ada aspek-aspek terkecil yang memang bisa kita backup dengan pemahaman syariahnya itu dipakai untuk landasan supaya kita tidak terlalu masuk ke dalam nilai sekuler yang benarnya. Nah, syukur kalau memang nanti kita sudah punya hidayah, inayah, dan kesempatan untuk hijrah sepenuhnya ke prinsip yang syariah. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam ini. Monggo jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau memang belum ada, ya monggo nggak apa-apa. Tolong absen ya, jangan lupa disintik. Insya Allah sudah saya buka tadi. Semoga nanti minggu depan bisa komplit ya, hadir ya. Walaupun kita kelas khusus, tidak ada kekhususan untuk toleransi boleh hadir sesukanya ya, enggak ya. Karena khusus atau reguler itu kan hanya waktu penyelenggaraan kuliahnya aja. Kalau secara apapun di dalam akademik kalian itu enggak ada bedanya, sama dengan kelas reguler. Sehingga nanti ya mohon maaf kalau misalkan kehadirannya itu tidak sesuai dengan ketentuan, ya maka akan berpengaruh kepada nilai aktivitas. Ya, seperti itu. Sehingga minta tolong nanti jika bisa berkomunikasi dengan dua yang lain yang mengambil mata kuliah akuntansi syariah untuk disampaikan bahwa perkuliahan itu wajib diikuti. Ya. Sehingga kalau tidak ikut ya diminta untuk berkomunikasi dengan saya. Nah, kenapa tidak ikutnya? Apakah memang repot atau
iseng, mungkin gara-gara iseng kira-kira yang program akuntansi syariah saja ini nggak perlu gitu ya. Ya, itu disampaikan aja kalau memang bisa komunikasi. Oke, mungkin begitu. Kayaknya tidak ada yang meng-unmute speaker, jadi tidak ada yang ditanyakan. Walaupun ada, nanti yang monggo silakan di WA di grup ya. Nanti akan saya jawab. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah hari terakhir sebelum puasa gitu ya. Enggak ding ya. Puasa kita kan Sabtu ya. Hari terakhirnya Jumat. Oke, hari terakhir menjelang tarawih. Nanti yang Jumat malam ya, besok itu saya punya kelas ya, minta sudah harus pengalian. Nah, Jumat malam itu sudah tarawih. Nah, tapi buat mata kuliah akuntansi syariah, insya Allah 2 minggu lagi ya, kita ketemunya itu sudah waktu di bulan Ramadan. Sehingga saya minta tolong benar nanti ada yang menghubungi saya terkait dengan perubahan jadwalnya, dan saya minta tidak dilakukan di malam hari. Ya monggo, nanti disampaikan aja, nanti kita cocokkan jadwal, semoga tidak crash dengan jadwal saya yang lain. Oke, mungkin begitu. Terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.